Halo semuanya, kembali lagi di sebuah konten, sebuah video yang membahas tentang program studi yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Apalagi kalau bukan tanya-tanya mahasiswa. Tanya-tanya mahasiswa adalah sebuah konten yang membahas dan menggali informasi lebih banyak terkait program studi dan jurusan yang ada di baik universitas, sekolah tinggi, institut, apapun yang termasuk dalam perguruan tinggi. Ya ibaratnya yang ada di kuliahan lah. Dan kali ini kita kedatangan mahasiswa. Lagi, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Adila bin Bapak Dudi Johorudin. Saya kuliah di STAINI, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, tepatnya ada di Kecamatan Parung, Bogor. Saya alhamdulillah sekarang semester 8 Fakultas Usuluddin, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, biasa disingkat IAT. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Fakultasnya Usuluddin. Usuluddin. Apa itu Usuluddin, Dil? Usuluddin itu kalau kita dilihat dari katanya berasal dari bahasa Arab, yang artinya asal usul agama atau biasa kita dengar teologi. Itu membahas tentang asal usul agama, seperti akidahnya mungkin seperti itulah. Oke. Sedangkan ilmu Al-Quran dan Tafsir itu apa? Gimana? Ilmu dan Al-Quran dan Tafsir itu jurusan yang mempelajari tentang tafsir Al-Quran. Seperti itu. Tata caranya, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, metodenya, siapa yang menafsirkannya, naruh aliran tafsirnya ke arah mana, ini tafsirnya itu, metodenya apa, itu loh. Jadi lebih belajar belajar itu belajar mengartikan atau belajar metode mengartikan? Belajar metodenya, bukan kita mengartikan ataupun menafsirkan Al-Quran, bukan. Tapi caranya, bagaimana sih seorang mufasir itu menafsirkan Al-Quran, seperti itu. Mufasir itu apa? Mufasir itu orang yang menafsirkan Al-Quran. Berarti ilmu Al-Quran dalam tafsir itu bukan belajar bagaimana cara jadi mufasir. Bukan. Tapi belajar bagaimana mufasir itu menafsirkan Al-Quran. Bagaimana seorang mufasir menafsirkan Al-Quran. Emang beda-beda atau ada aturan tertentu? Ada aturan tertentu. Jadi jangankan untuk menafsirkannya, menjadi seorang mufasir aja itu ada aturan tertentunya. Ada syarat-syaratnya seperti itu loh. Oh, jadi termasuk ilmu Al-Quran dan tafsir itu belajar metodenya, atau aturan-aturannya, tata caranya dan sebagainya. Kalau di ilmu Al-Quran dan tafsir ada mata kuliah apa aja? Mata kuliahnya ada Ulumul Quran, lalu ada Qiraatus Sab'ah, Mustalah Al-Hadis juga kita bahas. Lalu ada Qawaidul Quran, Tafsir Nusantara, Tafsir Orientalis. Ya, metodologi penulisan tafsir, Living Quran juga ada, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang segala hal yang membahas tentang tafsir Al-Quran kita pelajari di sana. Bukan banyak, mungkin semuanya juga gue nggak ngerti. Nggak cuma dari nama gitu ya. Tapi kalau boleh dijelasin, Dil, 2 aja. Ulumul Quran sama yang kedua tadi apa? Yang kedua Qiraatus Sab'ah. Mau yang mana dulu terserah? Qiraatus Sab'ah mungkin. Qiraatus Sab'ah. Qiraatus Sab'ah ya. Mata kuliah Qiraatus Sab'ah itu kita belajar bagaimana cara-cara membaca Al-Quran, jenis-jenis membaca Al-Quran seperti itu. Ya. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu ada 7 jenis, 7 lagu, 7 cara seperti itu loh. Ya, di situ kita mempelajari bagaimana caranya, ada apa jenisnya itu apa aja, dan cara membacanya seperti apa gitu loh. Jadi supaya kita bisa tahu. Jadi ini jenisnya apa, ini lagunya apa. Cara baca Al-Quran atau bukan? Ya. Atau jenis-jenis baca Al-Quran atau gimana jelasin Qiraatus Sab'ah? Jenis-jenis baca Al-Quran gitu loh. Mungkin seperti kita kenal ada qori, orang yang baca Al-Quran. Nah, itu kan ada macam-macam lagunya. Ada yang naik turunnya seperti ini. Nah, kita belajarin itu. Bukan tentang tajwid, bukan itu lebih dari itu ya? Tajwidnya juga kita belajar. Itu udah merupakan ilmu dasarnya seperti itu. Bahkan aturan tajwid dari tiap jenis itu ada yang berbeda loh, Jay. Kayak mungkin di Imam Qulun itu kalau misal Mad Arid Munfasil itu sepanjangnya sekian harokat, sedangkan di imam yang lain sekian harokat seperti itu. Dan jadi, itu yang dipelajarin? Itu yang dipelajarin. Jadi nggak cuma lagu, bahkan ada beberapa tajwid-tajwid yang antara imam itu berbeda. Seperti itu, panjang pendeknya. Iya. Dan
itu dipelajarin selama di semester berapa itu? Itu di semester 6, 5-6 kita belajar. Oh, dua semester kurang Iya, 2 lebih. semester. Oke. Sama satu lagi tadi apa? Ulumul Quran. Ulumul Quran itu dasar atau ilmu-ilmu dasar Al-Quran. Ya, contohnya seperti asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sendiri sebab turunnya ayat. Kayak ayat ini kenapa ayat ini diturunkan gitu loh. Pada kejadian apa seperti itu loh. Kayak mungkin apa? Ayat yang pertama kali turun Al-Alaq ayat 1-5. Itu belajar kenapa Al-Alaq turun. Iya, seperti itu. Apa kalau yang paling terakhir? Al-Maidah. Kenapa Al-Maidah itu turun? Itu belajar di saat apa Al-Maidah turun? Ada kejadian apa kok turun ayat ini gitu loh. Di saat ada kejadian ini ayat ini turun itu. Ilmu Al-Quran kita mempelajari mengenai hal tersebut dan masih meluas sih sebenarnya. Oh, bukan cuma asal usul atau itu kenapa? Cuma salah satu subabnya doang. Subabnya ada subab asbabun nuzul dan masih banyak subab yang lain. Gitu. Kalau Dil, sekarang dari sekian banyak mata kuliah yang tadi disebutin dan kita nggak bahas semua, mata kuliah apa yang menurut lu itu paling gampang? Menurut paling gampang, kalau misal paling gampang, paling menarik kali ya, paling gampang dan paling menarik itu agama-agama di dunia. Belajar agama-agama di dunia? Iya, itu belajar. Semester awal kita belajar agama-agama apa tuh? di dunia. Gimana tuh belajarnya? Ya, kita mempelajari tentang ada agama apa aja di dunia ini seperti itu loh. Nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ada total berapa agama? Ada berapa banyak agama di dunia seperti itu loh. Yang diakui maupun yang enggak. Tapi kita cuman mempelajari yang diakui aja. Kalau yang enggak diakui itu udah banyak. Kayak mungkin yang enggak diakui modelnya satanis dan sebagainya. Itu kan ada orang menganggapnya bahwa itu agama seperti kepercayaan dan sebagainya. Di Indonesia kan 6. Ya, di Indonesia 6. Di luar negeri? Di luar negeri mungkin ada tambahan seperti di Jepang ada agama Shinto, lalu di Israel ada agama Yahudi, di India ada agama Sikhisme. Sikhisme itu apa? Agama yang saya lihat sih agama seperti modelnya gabungan antara agama Islam dan agama Hindu seperti itu loh. Iya, intinya itu agama baru inilah. Ya. Dan itu diakui. Karena banyak penganutnya dan nggak terlalu melenceng seperti itu loh. Nah, meskipun program studinya ilmu Al-Quran dan tafsir yang sudah jelas-jelas agama Islam, tapi tetap belajar agama lain. Iya, itu di semester-semester awal ketika kita masih mata kuliah umum dan sebagainya. Tapi belajar matematika gitu-gitu juga nggak sih? Kalau matematika enggak, tapi kalau bahasa Inggris iya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita belajar. PKN? Ada. Olahraga? Enggak. Tadi udah mata kuliah dirasa paling menarik dan gampang. Iya. Kalau mata kuliah sekian banyak sampai semester akhir ini yang paling susah itu apa? Yang paling susah itu Qiraatus Sab'ah. Qiraatus Sab'ah tadi yang tentang baca. Iya, tentang baca Al-Quran. Karena di pelajaran di mata kuliah Qiraatus Sab'ah itu banyak praktek membaca Al-Quran seperti itu loh. Sedangkan saya sendiri merasa ya suara saya nggak terlalu bagus-bagus amat gitu loh. Jadi saya agak minder ataupun agak kurang percaya diri lah ketika membacanya itu ketika praktek. Berarti kalau di Qiraatus Sab'ah itu prakteknya tuh berarti kayak kori-kori itu belajarnya dari situ? Iya, harus tahu kaidah-kaidahnya dari situ seorang kori-kori. Berarti banyak yang suaranya ini ya, yang bagus banget gitu di mata kuliah itu akhirnya termuncul. Ya, ada juga yang seperti itu. Mungkin ada yang emang dia udah suka kori dari awal seperti itu. Jadi semakin terbantu di mata kuliah tersebut. Karena yang saya pernah bincang-bincang dengan teman saya yang juga seorang kori, ketika lomba kori itu yang dinilai nggak cuma bagusnya suara, tapi bener salahnya kaidah seperti itu loh. Jadi namanya kori itu bukan bagus-bagusan, tepat-tepatan tajwid doang, tapi kesesuaian dengan kaidah seperti itu loh. Jadi kadang ada orang terlena, pengen bagus gitu bacanya, tapi banyak kaidahnya yang salah. Bahkan bukan kaidah doang, tajwid salah itu udah fatal banget. Kalau sekarang kita akan bahas melenceng dulu tentang magang di prodi lu, ilmu Al-Quran dan tafsir tuh magangnya gimana? Magangnya ada ke beberapa lembaga untuk magangnya itu, ada yang ke Departemen Agama, ada yang KUA, ada juga yang menjadi tenaga pengajar. Alhamdulillah kemarin saya sendiri magangnya menjadi tenaga pengajar seperti itu, mengajarkan tajwid ilmu Al-Quran seperti itu kepada anak-anak pesantren. Emang kalau ngajarin ilmu tajwid, itu ada mata kuliahnya atau ada pelajaran dulu nggak? Gimana cara nyampeinnya? Bagaimana cara menyampaikan ilmu tajwid? Oh, enggak. Kita nggak mempelajari metode mengajarkan. Metode mengajarkan. Kita belajar ilmu tersebut.
dan mencoba berusaha bagaimana nyampein. Iya. Terkait magang udah, mata kuliah udah, namanya mau lulus semester akhir kan, pasti ada yang namanya skripsi atau tugas akhir. Kalau di ilmu Al-Quran dan tafsir sendiri, skripsi atau tugas akhirnya bahas tentang apa? Bahas mengenai segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran, seperti itu loh. Contohnya kayak seperti ini deh. Kayak ada namanya LGBT dalam Al-Quran, seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran itu mana aja ayat surat yang menjelaskan tentang LGBT, ayat yang menjelaskan tentang LGBT, lalu ditafsirnya seperti apa, seperti itu. Siapa mufasirnya, mufasir ini metodologinya seperti apa. Kita membahas seperti itu. Bahkan ada juga skripsi yang membandingkan antara sains dengan Al-Quran. Itu bisa juga itu yang bisa diangkat. Diangkat menjadi judul skripsi. Itu untuk yang studi pustaka. Ada juga yang untuk studi kasusnya, seperti langsung terjun ke masyarakat kayak maulid dalam Al-Quran itu seperti apa sih, siapa mufasirnya, di dalam tafsir apa, atau yasinan gitu kan. Mungkin banyak yang masih memperdebatkan hal tersebut dan akhirnya diangkat jadi karya ilmiah itu bisa juga seperti itu. Jadi ada studi pustaka yang balik lagi ke Al-Quran, ada juga yang studi lapangan yang ngejelasin atau ngebahas isu-isu yang ada di masyarakat. Oke. Kalau kesempatan bekerja sebagai lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu gimana? Untuk lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir, kesempatan bekerjanya itu bisa kita masuk di Departemen Agama, ya entah itu ngurus administrasi ataupun bagian-bagian yang lainnya, juga bisa di KUA ataupun menjadi tenaga pengajar, seperti itu. Ada alumni waktu itu dia jadi tenaga pengajar ya, mengajar agama Islam. Ya. Di SMP maupun SMA seperti itu. Berarti walaupun tidak ada mata kuliah yang ngajarin cara ngajar, tapi lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir bisa juga untuk ngajar. Oke. Gelarnya apa sih? SAG. Sarjana Agama. Itu baru-baru ini. Sebelumnya itu SUD. Sarjana Usuluddin. Karena fakultasnya. Itu semenjak aturan baru-baru ini, setahu saya tahun 2016 apa 2017 seperti itu. Ada aturan yang mengubah gelar, awalnya itu SUD, Sarjana Usuluddin. Bahkan kayak Fakultas Pendidikan Islam kayak ada modelnya tarbiyah dan sebagainya, itu SPDI menjadi SPD. SPDI Sarjana Pendidikan Islam itu dihilangkan jadi Sarjana Pendidikan gitu loh. Ada hukum Islam tentang syariah, itu SSY, sarjana syariah, diganti jadi SH, sarjana hukum. Karena bahasannya masih nyerempet sama hukum. Kita sekarang udah mulai geser lagi nih ke arah biaya kuliah. Kalau di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Nurul Iman di fakultas itu, di prodi itu, soal biaya kuliah gimana? Biaya kuliah ya, alhamdulillah kalau saya biaya kuliah gratis. Kenapa tuh gratis? Karena stay ini, kampus saya itu berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren, seperti itu. Jadi ini semua tuh. Jadi biayanya semuanya yang nanggung Pondok Pesantren. Dan di Pondok Pesantren saya itu nggak cuma sekolah tinggi aja, nggak cuma perguruan tinggi aja, tapi juga dari TK sampai SD, SMP, SMA, termasuk perguruan tinggi. Termasuk perguruan tinggi seperti itu. Kalau kayak gitu, berarti kita nggak akan ngomongin tentang biaya hidup atau biaya ngekos karena sudah balik lagi ke pesantren. Iya, karena di sana. Kita tinggal di sana. Kalau pesantren sendiri ada iurannya atau bayar nggak sih? Ya, mungkin pesantren lain ada, tapi alhamdulillah pesantren saya itu nggak ada. Apa nama pesantren? Al-Asyirah Nurul Iman, Parung Bogor. Oke. Di pesantren tersebut nggak bayar. Termasuk juga sekolah-sekolahnya sampai perguruan tinggi. Iya, nggak ada bayaran pendidikan maupun tempat tinggal. Itu nggak ada. Bahkan kesehatan juga, kalau misal sakit dan sebagainya itu nggak ada bayarannya seperti itu. Masih ditanggung dari pihak pondok pesantren. Berarti kalau gitu lu start mondok dari kapan? Saya start mondok dari SMA. Ya, mondok dari SMA di sana. Ya, lulus dari SMA disalurkan ke perguruan tinggi yang ada di pondok pesantren saya. Jadi kalau misal kita mondok di sana dari SD maupun dari SMP itu disalurkan di pendidikan di lembaga pendidikan yang ada di sana, yang masih dalam naungan pondok pesantren. Oke. Kalau kayak gitu pas SMA mau masuk ke Sekolah Tinggi Agama Islam itu ada jalur masuknya atau ada tesnya atau milih sendiri atau gimana? Itu kita milih sendiri. Kalau misal lulusan dari pondok pesantren kita atau SMA-nya SMA di pondok, ya itu langsung disalurkan seperti itu. Maksudnya tadi misalnya milih
maunya ilmu agama. Kalau fakultas jelas kita milih sendiri seperti itu. Tapi kalau semisal ada ujian masuk atau enggak, kalau dari lulusan kita enggak, dari lulusan SMA. Tapi kalau semisal yang dari luar, itu ada sedikit tesnya segitulah untuk yang ingin masuk ke perguruan tersebut. Karena lu ada di lingkungan pesantren, dari SMA sampai pesantren sampai kuliah, bedanya kuliah sama sekolah di pesantren tuh gimana? Di pesantren, kuliah dan sekolah di pesantren nggak beda jauh sih. Kalau semisal kuliah sama sekolah di pesantren kayak model dalam kita lihat seragam. Di ketika kuliah kita nggak pakai seragam bebas, masih pakai seragamnya itu masih disamaratakan. Kalau kita di pesantren saya itu meja putih, lalu celana bahan hitam sama alma mater seperti itu. Peci kita harus pakai peci. Soalnya kan pesantren gitu kan. SMA juga sama kita juga pakai peci. Jadinya mungkin kalau dari segi seragam nggak beda, cuman yang sangat saya rasakan itu dari segi pembelajaran. Gitu. Gimana tuh? Kalau misal ketika di SMA, guru itu ngasih kita materi, lalu kita terima, kita catat. Kalau ada yang nggak kita paham, kita tanyakan. Sedangkan kalau ketika kuliah itu, kita disuruh mencari materi, bukan dikasih materi. Misalnya? Kayak dosen cuman ngasih, minggu depan kita akan pelajari tentang bab ini. Nah, kelompok ini persiapkan presentasinya. Akhirnya kita nyari seperti itu. Nyari materinya, minggu depannya baru kita yang jelaskan juga ke teman-teman kita yang presentasi. Terus kiranya yang melenceng baru dimarakan oleh dosen. Jadi materinya itu bukan dosen yang ngasih, tapi kita nyari sendiri. Dengan ketentuan-ketentuan ataupun sebab-sebab yang sudah ditentukan oleh dosen. Itu sih perbedaan-perbedaan yang saya rasakan antara kuliah dengan sekolah di pesantren. Keren sih, keren. Jadi pesantrennya tidak putus di SMA. Pesantrennya diterusin sampai ada perguruan tinggi di dalamnya. Dan sampai lulus juga. Dan dari lulus ada istilah pengabdian nggak sih kalau di pesantren itu? Itu ada. Hampir di setiap pesantren itu ada namanya pengabdian. Karena yang kita mungkin mindset daripada kita santri ya itu memiliki mindset mengabdi kepada tempat kita belajar, khususnya kepada guru. Itu merupakan barokahnya ilmu. Yang membuat ilmu kita bermanfaat itu dari situ, dari ngabdinya itu loh. Jadi bahkan orang semangatnya itu ketika ngabdi. Jadi setelah belajar bertahun-tahun, kuliah juga, selesai kuliah nggak langsung keluar? Nggak langsung keluar, tapi kita mengamalkan ilmu kita di situ dulu. Mungkin. Baru berapa tahun? Kalau di perusahaan saya 2 tahun. Pengabdian selama 2 tahun. Baru akhirnya boleh lulus. Wisuda dan sebagainya. Berarti kalau tahun ini lulus, masih butuh 2 tahun lagi untuk sampai lulus dari pesantren. Bukan wisuda perguruan tinggi. Lulus pesantrennya masih 2 tahun lagi. Mungkin itu aja pertanyaan terkait kuliah yang sesuai dengan program studi lu. Sekarang giliran lu nyampein ke penonton terkait saran lu atau pandangan lu di program studi ini. Mungkin buat saran pandangan ya, buat kalian yang masih menjalani kuliah gitu kan, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, pelajari benar-benar. Kenapa? Karena kerasanya itu atau manfaatnya itu kalian bakal ketika hidup bermasyarakat. Karena nanti mungkin ada banyak masyarakat sekitar yang menanyakan tentang agama seperti itu. Itu yang saya rasakan ya, tentang agama, dan kalian yang sudah mempelajari itu akan dengan mudah menjawabnya dan tidak melenceng seperti itu. Makanya untuk yang sedang kuliah di yang masih SMA, pelajari dengan benar-benar seperti itu. Ataupun yang masih SMA, sekiranya kalian ingin masuk program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, ya itu bagus, karena dengan begitu kalian bakal mengenal lebih dalam tentang agama seperti itu, khususnya tentang Al-Quran dan tafsir. Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam, pedoman hidup daripada umat Islam itu sendiri. Oke, luar biasa banget sih. Semoga teman-teman yang lagi nyari informasi ataupun mau daftar ataupun yang lagi berjalan kuliahnya di ilmu agama Islam dan tafsir ini, ilmu Al-Quran dan tafsir ini bisa lebih terpacu lagi. Nadil, sebelum gua tutup, gua mau nanya sama lu, ketika lu lulus nanti ataupun suatu saat nanti, lu mau jadi pengusaha nggak sih? Mau. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda kan, kalau kalian ingin jadi orang yang mulia, jadilah guru. Sedangkan kalau kalian ingin menjadi orang kaya, jadilah pedagang. Dalam tanda petik, pengusaha seperti itu loh. Kita kan hidup di dunia, ya batu loncatan kita menuju akhirat itu dunia seperti itu loh. Kalau misal di dunia aja kita nggak enak, ya kita
gimana di akhirat gitu lah. Jadi sebisa mungkin kita bahagia di dunia dan di akhirat. Karena sekarang saya lagi menjalani, karena kita sedang hidup di dunia, ya? Sebisa mungkin kita sebahagia di dunia seperti itu. Makanya seperti ikut perintah daripada sabda Nabi tadi, kalau misal kita ingin jadi orang kaya, yaitu jadi pengusaha seperti itu loh. Luar biasa. Terima kasih Adillah. Semoga ilmu yang kita tadi bahas, perbincangan kita, wawancara kita, apa yang lu kasih, apapun yang gua tanya, bisa sampai ke penonton, bisa sampai ke orang-orang yang memang mencari informasi ini. Dan buat teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun yang masih punya pertanyaan, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti Adillah sendiri yang akan jawab di kolom komentar. Di link deskripsi ada juga sosial media untuk mengkontak Adillah lebih lanjut. Dan teman-teman, terima kasih udah nonton. Kalau emang kalian ada program studi yang ingin kalian cari tahu, yang kalian penasaran, kalian pengen gali informasinya, tulis aja, request aja, Kak saya mau program studi ini dong, nanti saya usahakan. Terima kasih semuanya, ketemu lagi di video lainnya.